Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian rutin setiap malam Ahad di Masjid Al-Muhajirin, di Masjid Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ilmu yang bermanfaat. Amin ya amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu kajian yang diambil dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dengan judul Menjaga Lisan dari Ucapan yang Diharamkan. Para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan bisa menyebabkan orang itu celaka. Sebagaimana ada satu ucapan dari bahasa Arab, salamatul insan fi hubbil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari lisannya. Menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan
berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am ayat 112. Dan demikian itulah kami jadikan setiap nabi musuh setan dari manusia dan jin. Mereka membisikkan sebagian mereka dari sebagian yang lain zukhrufal qaul, dengan perkataan yang indah dan untuk menipu manusia. Jadi setiap nabi itu dihadapkan musuh-musuh baik dari manusia dan jin. Tujuannya tidak lain adalah membisikkan manusia dari ucapan-ucapan yang indah dan menipu. Salah satu pos yang akan menjadi celah masuknya godaan setan, iblis dan bala tentaranya adalah lesan. Pos itu yang berupa lesan. Maka jagalah pos lesan ini dari godaan setan. Setan akan berusaha selalu mencegah lesan tersebut dari ucapan yang berpahala dan ucapan yang baik. Contohnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighfar. Kemudian membaca Al-Quran serta memberi nasihat kebaikan kepada sesama hambanya, membicarakan ilmu yang bermanfaat sebagaimana malam hari ini. Semua itu setan berusaha mencegah dari lesan yang mengucapkan ucapan yang berpahala, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ucapan-ucapan yang berpahala atau ucapan-ucapan yang merupakan nasihat yang baik. Itulah yang selalu dijaga oleh setan. Dijaga. Tujuannya agar manusia tidak mengucapkan ucapan yang dapat memberikan pahala. Godaan setan pada pos ini, yaitu lesan, akan membuat manusia melakukan dua hal, yaitu yang pertama
selalu membicarakan pembicaraan yang batil. Jadi apabila yang namanya pos yang berada di lesan ini, ketika setan menguasainya, maka manusia itu akan melakukan dua hal. Di antaranya yaitu tadi mengucapkan, membicarakan pembicaraan yang batil. Jadi yang selalu keluar dari mulutnya, keluar dari lesannya, ucapan-ucapan atau pembicaraan-pembicaraan yang batil, yang bertentangan dengan norma-norma agama. Kemudian yang kedua, bersikap diam dari menyuarakan kebenaran di saat ada kezaliman di depannya. Mestinya ketika ada sesuatu yang mungkar, kezaliman, hendaknya dicegah, dinasehati. Tetapi ketika lesan sudah dikuasai oleh setan, maka bersikap diam. Sehingga orang yang mengucapkan kebatilan adalah setan yang berbicara. Jadi pada hakikatnya ketika seseorang itu selalu yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang batil, kata-kata yang batil itu banyak sekali, di antaranya ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat agama kita. Kemudian ucapan-ucapan yang menyebabkan orang itu lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan yang dapat melalaikan seseorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melantunkan lagu-lagu. Itu diantaranya. Kemudian perkara yang batil lainnya, mulutnya, lesannya selalu membicarakan kejelekan orang lain atau menghina. Jadi kalau perkataan atau ucapan yang keluar dari lesan seseorang perkara-perkara yang batil, maka itulah satu tanda lesan, pos lesan itu sudah dikuasai oleh setan. Siapa yang menjaga lesan yang selalu mengucapkan perkara yang batil itu, yaitu setan yang berbicara. Setan itu yang berbicara. Sedang orang yang diam dari menyuarakan kebenaran adalah yang masuk pada pos tersebut, lesan tersebut adalah setan yang bisu. Setan yang bisu. Ada yang setan yang berbicara, ada yang setan yang bisu. Sebagaimana manakala ada
di antara sebagian kaum muslimin, dia memilih diam dari perkara yang mungkar yang mestinya harus dicegah, harus disampaikan, tetapi ini diam. Ya, sebagaimana ini biasanya sering terjadi pada seorang mubaligh ketika dia memberi tausiah, kemudian dibisikkan oleh panitia, jangan berbicara ini, jangan mengucapkan seperti ini. Jadi disetir istilah. Ini sering terjadi. Nanti akibatnya seperti ini. Padahal kezaliman selalu berada di depan mata. Kemungkaran selalu berada di depan mata. Tetapi mereka diam. Berarti lesan yang diam dari menyuarakan kemungkaran, berarti setan yang bisu. Gak usah mengucapkan kata-kata bid'ah, gak usah mengucapkan kata-kata syirik, gak usah mengucapkan kata-kata kafir. Padahal dalilnya sudah jelas, baik dari Al-Quran maupun hadis, tetapi dia bisu, tidak berani mengucapkan kebenaran, takut memilih, takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah, enggan terhadap manusia tetapi tidak enggan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jabatannya lengser, takut kedudukannya terpengaruh, dan takut ini dan takut itu dan lain sebagainya. Sehingga kesannya selalu mereka yang tidak berani menyuarakan kebenaran tersebut sama halnya menyembunyikan sesuatu yang baik, sesuatu yang wajib, yang mana harus disampaikan. Itulah salah satu tanda ketika lesan tidak berani menyuarakan kebenaran, berarti setan yang masuk pada pos lesan tersebut adalah setan yang bisu. Kemudian setan akan bersungguh-sungguh menggoda manusia agar melakukan dua hal di atas. Jadi setan bersungguh-sungguh akan melakukan dua hal di atas, yaitu senang berkata batil. Jadi kalau mengucapkan perkara-perkara yang batil, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Kemudian takut menyuarakan kebenaran dengan segala upaya. Itu setan menjaga sungguh-sungguh. Pada pos lesan ini adalah tempat kebinasaan dari anak Adam yang membuat mereka terseret ke dalam neraka dengan wajah mereka di bawah. Itu akibat orang yang
bisu, diam, tidak berani mengeluarkan keringat. Berapa banyak manusia yang terbunuh, tertawan, dan terluka melalui pos lesan. Jadi gara-gara lesan bisa manusia celaka, tertawan, terluka melalui lesan. Lesan yang bagaimana sehingga mengakibatkan orang yang mengucapkan dapat tertawan dan terluka melalui lesan ini, yaitu diantaranya apabila lesan itu selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang batil, perkataan-perkataan yang batil. Maka tepat di bahasa Arab itu salamatul insan fi lisan. Keselamatan manusia tergantung pada lesan. Oleh karena mari kita perhatian. Mungkin selama ini kita terlewatkan untuk perhatian terhadap lesan kita. Mungkin sebagian di antara kita terlalu longgar dalam mengucapkan kata-kata, yang mana kata-kata yang keluar dari mulut kita ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Oleh karenanya, dengan kajian seperti ini, nasihat para ulama sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menasihati kita agar kita selalu menjaga lisan kita agar tidak keceplosan. Pikir-pikirlah sebelum mengucapkan kata-kata. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir kul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, katakanlah yang baik, aw yasmut atau diam. Tapi diam di sini dalam rangka hati-hati, bukan diam sebagaimana yang tadi dibahas, diam menyuarakan kebenaran, bukan itu. Diam karena hati-hati, dikhawatirkan yang diucapkan itu salah, yang diucapkan itu menjadi ucapan yang batil. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Kita lanjutkan nasihat Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah. Iblis berpesan kepada bala tentaranya, yaitu setan, agar berusaha semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia dari segala arah. Jadi iblis mewanti-wanti
terhadap bala tentaranya. Betul-betul sungguh-sungguh menjaga lesan ini. Dijaga apa? Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang baik. Itu penjagaan iblis ini. Iblis berpesan kepada bala tentaranya seperti itu, agar berusaha semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia dari segala arah. Dari segala arah. Dan dari segala pintu tujuannya, dari segala pintu, tidak lain tujuannya untuk mencegah manusia dari berbuat kebaikan. Ini pesan iblis terhadap bala tentaranya, mencegah manusia dari berbuat kebaikan. Karena ini sudah menjadi sumpah iblis kepada manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqima summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Fabima aghwaytani, maka karena engkau telah menghukumi kami sesat, kata iblis, la aqudanna, sungguh kami akan menghalang-halangi lahum, kepada mereka manusia, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian sungguh kami menghadang mereka, para manusia, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dan dari arah belakang, wa an aymanihim, dan dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan dari manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji iblis, ancaman iblis terhadap manusia. Kenapa iblis memusuhi manusia? Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis membangkang, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka enggan dan mereka sombong, dan iblis golongan orang-orang yang ingkar, kafir. Kemudian, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau jadikan dari api, dan dia, Nabi Adam, engkau jadikan dari tanah. Jadi dia merasa lebih mulia daripada Adam, sehingga dia
tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah iblis ini yang diperintah membangkang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah memberi pelajaran kepada kita agar kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Selalu tunduk, patuh dan taat segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian karena iblis enggan untuk bersujud, maka diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan iblis ada dua hal. Yang pertama, dia minta ditangguhkan umurnya, dipanjangkan umurnya sampai sekarang, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Yang kedua, dia akan menjerumuskan manusia dari segala arah, sebagaimana yang disebutkan tadi, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Oleh karenanya, dengan ayat tersebut mengingatkan kepada kita agar kita selalu waspada, agar kita selalu ingat dengan propaganda iblis ini yang menyesatkan manusia. Dengan mengingat kisah tersebut, maka kita dapat termotivasi untuk memperbaiki diri dan selalu ingat bahwasanya semua kejelekan yang barangkali kita lakukan itu tidak lepas dari godaan setan. Akhirnya kita cepat-cepat kembali. Di antaranya cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ketika kita melakukan sesuatu keburukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika satu jalan gagal, maka setan akan menggoda dari jalan yang lain. Jadi selalu berupaya, satu jalan gagal, mengambil jalan yang lain. Begitu seterusnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad qa'ada li ibni Adam bi adrukihi kulliha fa qa'ada lahu bi tariqil Islam. Faqala atuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika." Fakhalafahu wa aslama. Faqa'ada lahu bi tariqil hijrati faqala atuhaji wa tadaru ardaka was sama'aka. Fakhalafahu wa hajara. Faqa'ada lahu bi tariqil jihad faqala atujahidu fatuqbalu fatuqtalu wa yuqsimal malu wa tankahaz zawjah. Hadis rawahu Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban.
Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad qa'ada li ibni Adam, sungguh akan menghadang anak cucu Adam, bi atruqihi kulliha, dengan semua jalan. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam, maka setan menghadang manusia dari jalan Islam. Faqala, maka berkata setan, atusallimu, apakah kamu masuk Islam? Wa tadharu dinaka wa dina abaika, dan kamu meninggalkan agamamu dan agama bapak-bapak kamu. Jadi itu diantara bisikan setan ketika orang mau menjalankan syariat Islam secara benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipengaruhi oleh setan, dibisiki oleh setan. Apakah kamu meninggalkan agama nenek moyang kita, adat istiadat, peninggalan bah-bah kita dulu? Seperti itu. Sebagaimana ketika paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh Rasulullah, ditalkin oleh Rasulullah agar mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya menjadi orang Islam. Ucapan saudara-saudaranya yang di kanan dan di kiri yang diucapkan, wa tadharu dinaka wa dina abaika, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita, agama bah-bah kita dahulu? Qadarullah, maka paman Nabi yang namanya Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi setan ini menggoda manusia dengan jalan Islam dan bertanya, apakah kamu akan masuk Islam dan kamu meninggalkan agama nenek moyang kamu dan agama bapak-bapak kamu dahulu? Fakhalafahu, maka manusia itu menyelisih godaan setan, wa aslama, dan masuk Islam. Kemudian faqa'ada lahu bi tariqil hijrah, kemudian setan menghadang manusia dari jalan hijrah. Ketika diucapkan atuhajiru, apakah kamu akan hijrah? Wa tadaru ardaka wa sama'aka, dan kamu akan meninggalkan bumimu dan langitmu. Faqalafahu wa hajara, mereka menyelisih dan mereka hijrah, tidak mengikuti bisikan setan. Kemudian setan tidak putus asa, mengambil jalan yang lain. Faqa'ada lahu bi tariqil jihad, maka setan menghadang dari jalan jihad. Faqala atujahidu, apakah kamu akan jihad? Fatuqtalu, dan kamu akan dibunuh, akan terbunuh. Fayuqsamal malu, dan harta-hartamu yang banyak itu akan dibagi. Watankahaz zaujatu, dan istrimu akan
dinikahi orang lain. Jadi kalau kamu ikut jihad, kamu akan terbunuh, hartamu akan diwarisi, dan istrimu akan dinikahi orang lain. Itu diantara bisikan-bisikan setan. Akhirnya diantara sebagian yang pernah terjadi di masa sahabat, mereka tidak ikut jihad dan sebagainya. Contoh seperti ini adalah yang mana godaan setan selalu menghadang kita dari segala arah. Lewat jalan satu gagal, lewat jalan yang lain. Lewat jalan kedua gagal, yang lain lagi, yang lain lagi. Begitu seterusnya. Setan menggoda manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Ibnu Hibban. Jadi setiap kali manusia hendak melakukan kebaikan, di situ ada setan yang menghalangi, setan yang menghadang agar niatnya tidak jadi terlaksana. Kemudian di antaranya yang selalu dihalangi oleh setan, dihadang oleh setan ketika seseorang akan sedekah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya setiap kali manusia hendak melakukan kebaikan amal, di situ pasti ada setan yang menghadang niatnya agar tidak jadi terlaksana. Contohnya adalah dalam hal berinfak atau bersedekah. Maka setan selalu menggoda agar manusia dengan ketakutan kemiskinan. Jadi itu dia adalah bisikan-bisikan setan. Dibisiki, ditakut-takuti agar diketakut-takuti masalah kemiskinan, dengan tujuan agar manusia menjadi malas untuk berinfak atau bersedekah. Setelah bisa kita lanjutkan kembali. Silakan ada dulu. Antara godaan setan yang menghalangi manusia, menghadang manusia dari beramal yang baik, contohnya sedekah, agar apa yang diinfakkan atau bersedekah dia akhirnya ada keraguan-keraguan dalam hatinya. Keraguan-keraguan itulah diantaranya godaan setan. Tujuannya setan agar manusia menjadi malas untuk berinfak atau bersedekah. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un 'alim.
Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, paksa, berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 268. Salah satu hadis qudsi untuk melawan syaitan yang selalu membuat manusia menjadi malas berinfak, menjadi malas bersedekah, sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, berinfaklah, Allah akan mengganti infakmu. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa separuh hartanya untuk disedekahkan. Setelah itu datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah dengan membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, karena seluruh hartanya disedekahkan, sedangkan sahabat Umar separuh, sahabat Abu Bakar seluruhnya disedekahkan. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Begitu ucapan Abu Bakar. Melihat hal ini, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat hadis di atas disebutkan dua sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang berlomba-lomba dalam bersedekah, di mana mereka berdua menyedekahkan setengah sampai seluruh hartanya. Namun secara umum kita akan sulit melakukannya kecuali jika kita sekeluarga telah memiliki iman sebagaimana iman mereka, yaitu iman dua sahabat yang mulia tersebut. Karena dikhawatirkan jika kita bersedekah dengan seluruh harta kita, justru anak istri kita menjadi tidak ikhlas. Jika kita ingin bersedekah, maka tetap kita sisihkan sebagian harta untuk anak dan istri kita, sehingga anak dan istri kita tidak menjadi generasi yang lemah, tidak terbengkalai kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Juga disebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram dari sahabat Amr ibnu Shu'aib radhiyallahu an dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa boros, bersikap sombong. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Demikianlah masalah amalan yang baik yang senantiasa iblis dan bala tentaranya berusaha menghadang kita agar kita menjadi malas untuk melakukan kebaikan, contohnya bersedekah, berinfak, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti kita sambil nyantai-nyantai ketika istirahat. Kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.